Ada seorang lelaki kikir hidup di rumah yang luas dengan seorang istri dan 3 anaknya. Lelaki itu merasa rumahnya sangat sempit dan berniat untuk memperluas rumah tanpa mengeluarkan uang. Lalu, lelaki itu pergi ke Abu Nawas yang dikenal sebagai orang yang cerdik di kampungnya. Setelah sampai di kediaman Abu Nawas, lelaki kikir itu menceritakan persoalan yang dihadapinya. Abu Nawas tampak terpekur dan tersenyum. Lalu ia berkata, "Hai Fulan, jika kamu menghendaki kediaman yang lebih luas, belilah sepasang ayam, jantan dan betina. Lalu buatkan kandang di dalam rumahmu. 3 hari lagi kau lapor padaku bagaimana keadaan rumahmu." Si lelaki bingung, apa hubungannya ayam dengan luas rumah? Tapi ia tak membantah. Ia membeli sepasang ayam, lalu membuatkan kandang untuk ayamnya di dalam rumah. Setelah 3 hari berlalu, si lelaki datang kembali ke kediaman Abu Nawas. Abu Nawas bertanya, "Bagaimana Fulan? Sudah bertambah luaskah kediamanmu?" Lelaki itu menjawab, "Apa kamu yakin idemu ini tidak salah? Rumahku tambah kacau dengan adanya kedua ekor ayam itu. Mereka membuat keributan dan kotorannya berbau tak sedap." Abu Nawas kemudian menyarankan lagi untuk membeli sepasang bebek lengkap dengan kandang. "Kalau begitu, tambahkan sepasang bebek dan buatkan kandang di dalam rumahmu. Lalu kembali 3 hari lagi." Begitu kata Abu Nawas sambil tersenyum. Selang 3 hari, si lelaki datang lagi dengan keluhan yang sama. "Aduh Abu, ampun, jangan kau mengerjai aku. Saat ini adalah saat paling parah selama aku tinggal di rumah itu. Rumahku sekarang sangat mirip pasar unggas, sempit, padat, dan baunya bukan main," ucap lelaki itu. Abu Nawas lagi-lagi memerintahkan untuk membeli sepasang kambing dan lengkap dengan kandangnya. "Wah, bagus kalau begitu. Tambahkan seekor kambing lagi, buatkan ia kandang di dalam rumahmu juga. Lalu kembali ke sini 3 hari lagi," kata Abu Nawas. Walaupun mengeluh dan tidak yakin dengan solusi yang diberikan oleh Abu Nawas, tetapi si lelaki tetap saja melakukan sesuai perintah Abu Nawas. Kemudian setelah 3 hari, lelaki datang ke Abu Nawas dan menceritakan kondisi rumah yang semakin sempit, bau, dan membuat anggota keluarga lain tidak nyaman untuk tinggal dalam rumah. "Rumahku sekarang benar-benar sudah jadi neraka. Istriku mengomel sepanjang hari, anak-anak menangis, semua hewan-hewan berkotek dan mengembik, bau, panas, sumpek. Betul-betul parah ya Abu. Tolong aku Abu, jangan suruh aku beli sapi dan mengandangkannya di rumahku. Aku tak sanggup ya Abu." Begitulah keluh lelaki itu. Mendengar keluhan dari si lelaki kikir, Abu Nawas berkata, "Baiklah, kalau begitu pulanglah kamu, lalu jualah kambingmu ke pasar. Besok kau kembali untuk menceritakan keadaan rumahmu." Si lelaki itu kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Keesokan harinya, si lelaki datang ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas bertanya, "Bagaimana kondisi rumahmu hari ini?" Si lelaki menjawab, "Ya lumayanlah Abu, paling tidak bau dari kambing dan suara embikannya yang berisik sudah tak kudengar lagi." "Kalau begitu, jualah bebek-bebekmu hari ini, besok kau kembali kemari," kata Abu Nawas. Kemudian, si lelaki pulang ke rumahnya dan menjual bebek-bebeknya ke pasar. Esok harinya, ia kembali ke rumah Abu Nawas. "Jadi, bagaimana kondisi rumahmu hari ini?" tanya Abu Nawas. Si lelaki menjawab, "Syukurlah Abu, dengan perginya bebek-bebek itu, rumahku jadi jauh lebih tenang dan tidak terlalu sumpek dan bau lagi. Anak-anakku juga sudah mulai berhenti menangis." Abu Nawas kembali berkata, "Bagus, kini jualah ayam-ayammu ke pasar dan kembali besok." Si lelaki pun pulang dan menjual ayam-ayamnya ke pasar.
Keesokan harinya, ia kembali dengan wajah yang berseri-seri ke rumah Abu Nawas dan berkata, "Alhamdulillah ya Abu, sekarang rasanya rumahku sangat lega karena ayam dan kandangnya sudah tidak ada. Kini istriku sudah tidak marah-marah lagi. Anak-anakku juga sudah tidak rewel." Abu Nawas mendengar itu tampak tersenyum dan mengingatkan kepada si lelaki kikir itu bahwa rumah yang ditempati sekarang sudah sangat luas. Hanya hati si lelaki yang sempit dan kurang bersyukur untuk apa yang dimiliki sekarang. Si lelaki termenung dan tersadar. Kemudian ia pulang dan sebelumnya berterima kasih dengan Abu Nawas karena telah mengingatkannya. Itulah kisah Abu Nawas dan lelaki kikir yang memiliki rumah yang luas namun merasa sempit. Semoga kita selalu bisa bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan pemirsa semua suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita lainnya di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.